Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya telah lama diakui sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut paling penting di dunia. Kekayaan ekosistem bawah lautnya yang ditandai oleh melimpahnya terumbu karang dan beragamnya spesies ikan menjadikan Raja Ampat destinasi krusial bagi penelitian ilmiah dan pariwisata berkelanjutan. Namun, kini kawasan ini menghadapi dilema kompleks akibat aktivitas penambangan nikel yang memicu perdebatan sengit antara prioritas pembangunan ekonomi dan kebutuhan mendesak akan pelestarian lingkungan yang rentan. Sejak awal tahun 2000-an, Tempo menulis laporan soal ancaman terhadap kepulauan yang disebut sebagai kepingan surga itu. Dan inilah Putar Balik. Pengakuan Raja Ampat sebagai surga bawah laut global bermula pada tahun 2001. Dr. Gary Allen, seorang pakar ikhtiologi terkemuka dari Australia, melakukan penyelaman di perairan Raja Ampat, Sorong. Dalam durasi penyelaman 80 menit, ia berhasil mengidentifikasi 283 jenis ikan karang, suatu penemuan substansial yang melampaui rekor personal sebelumnya. 2 minggu setelah penemuan awal tersebut, Dr. Allen bersama 3 ahli spesies laut lainnya, John Feron, Doug Venner, dan Fred Wells, melakukan ekspedisi penelitian selama 14 hari. Tim ekspedisi dari Conservation International dengan dukungan dari Universitas Cendrawasih Jayapura mengimplementasikan program Marine Rapid Assessment Program pada 45 titik penyelaman yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini sangat signifikan dan mengukuhkan status Raja Ampat sebagai salah satu epicentrum keanekaragaman hayati laut. Data menunjukkan identifikasi 950 jenis ikan karang, 450 jenis karang, dan 600 jenis moluska. Lebih lanjut, ada 4 spesies ikan baru dan 7 spesies karang yang belum pernah tercatat sebelumnya berhasil diidentifikasi, termasuk genus Eviota atau sejenis ikan gobi, 2 spesies dari genus Apogon atau sejenis ikan kardinal, dan kelompok hiu bambu atau Hemicillium. Para peneliti mengindikasikan potensi penemuan ratusan spesies laut tambahan apabila penelitian dilakukan dalam durasi yang lebih panjang dan mencakup lebih banyak titik penyelaman. Profesor John Feron, ahli karang terkemuka dan penulis buku Corals of the World, menyatakan bahwa kepadatan karang di Raja Ampat secara signifikan lebih tinggi dibandingkan Kepulauan Palau di Pasifik. Meskipun Palau sebelumnya diakui sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Sebagai perbandingan, Palau punya sekitar 700 spesies karang dan 1.400 jenis ikan. Feron secara eksplisit menyatakan, belum pernah ada peneliti karang di dunia yang menjumpai 400 jenis karang dalam sekali penyelaman, seperti di Raja Ampat. Posisi geografis Raja Ampat yang strategis, sebagai titik konvergensi arus laut dari Filipina, Maluku, dan Australia, memfasilitasi akumulasi larva ikan dan karang dari berbagai habitat yang kaya. Selain itu, keberadaan ratusan pulau besar dan kecil di kepulauan ini menciptakan perairan yang relatif tenang. Ini merupakan kondisi ideal untuk perkembangbiakan berbagai spesies. Suher Suryadi, manajer program Conservation International Papua, mengkonfirmasi validitas hipotesis para ahli kelautan itu. Ia menyatakan, selama ini para ahli kelautan hanya menduga, dan sekarang kami telah membuktikannya. Meskipun demikian, ancaman terhadap lingkungan Raja Ampat mulai teridentifikasi. Observasi lapangan menunjukkan praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan sianida dan bom. Selain itu, ada aktivitas kapal-kapal pencuri ikan dari Thailand dan Filipina yang sering terjadi di perairan ini. Bahaya tambahan datang dari eksploitasi hutan oleh 6 perusahaan hak pengusahaan hutan yang berpotensi menyebabkan sedimentasi dan pada gilirannya menutupi serta mematikan habitat karang dan ikan. Penting untuk dicatat bahwa sejak tahun 1993, kawasan Waigeo Barat dan Kepulauan Raja Ampat telah ditetapkan sebagai cagar alam. Dalam upaya perlindungan kawasan ini,
Conservation International mengusulkan Raja Ampat sebagai pusaka dunia dan kawasan konservasi serbaguna yang dimanfaatkan secara terbatas dan non-eksploitatif. Model pengelolaan Laut Palau yang berhasil mengintegrasikan pariwisata untuk menjaga ekosistem sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dipertimbangkan sebagai referensi. Namun, potensi konflik baru segera muncul dengan ditemukannya cadangan nikel yang melimpah, yang membawa Raja Ampat ke persimpangan antara konservasi dan eksploitasi ekonomi. Pada tahun 2002, Raja Ampat menghadapi tantangan baru dengan munculnya kepentingan pertambangan di Pulau Gak. Meskipun penelitian MRAP telah mengkonfirmasi kekayaan keanekaragaman hayati laut di perairan pulau ini, pemerintah justru mengizinkan PT Gak Nikel Indonesia, sebuah entitas yang merupakan gabungan dari PHP Billiton Australia dan Aneka Tambang Indonesia, untuk memulai operasi penambangan. PT Gak Nikel memperkirakan bahwa Pulau Gak punya cadangan nikel dan kobalt yang signifikan, mencapai 240 juta metrik ton. Hal ini menjadikan Pulau Gak punya cadangan terbesar ketiga di dunia, setelah tambang Voisey's Bay di Kanada dan Goro di Kaledonia Baru. Proyeksi penambangan selama 20 tahun di sana mengestimasikan pengambilan harian sekitar 33.000 metrik ton mineral dan 660.000 metrik ton batuan yang digali, yang pada akhirnya menghasilkan 627.000 metrik ton material sisa atau tailing yang rencananya dibuang ke laut. Proyeksi ini jelas menimbulkan kekhawatiran serius dari berbagai pihak mengenai potensi kerusakan flora dan fauna di ekosistem bawah laut Pulau Gak, serta ancaman erosi di daratan pulau tersebut. Menanggapi kekhawatiran ini, Jatna Supriyatna sebagai Direktur Eksekutif Conservation International Indonesia menekankan urgensi untuk mempertimbangkan dengan masak-masak dan penelitian dengan saksama segala kegiatan yang berpotensi merusak keanekaragaman tersebut, seperti industri ekstraktif, dan menegaskan bahwa konservasi harus menjadi dasar utama pembangunan di kepulauan ini, termasuk Pulau Gak. Konflik nikel di Raja Ampat semakin panas pada September 2011. Kali ini berpusat di Pulau Kawai, yang juga berlokasi di Kabupaten Raja Ampat. Di sana ada dua perusahaan, yakni PT Anugrah Surya Indotama dan PT KW Sejahtera Mining yang terlibat dalam sengketa klaim atas hak kuasa pertambangan. Anugrah memperoleh izin eksplorasi dari Bupati Raja Ampat, Markus Wanma, pada Maret 2004. Sementara KW Sejahtera mendapatkan izin dari Gubernur Irian Jaya Barat, Yakobus Ferdia Solosa, pada Oktober 2004. Kedua perusahaan telah memulai aktivitas eksplorasi dan penggalian. Tapi sengketanya berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura, di mana KW Sejahtera memenangkan gugatan. Tapi Anugrah segera mengajukan banding. Konsesi yang diperebutkan kedua perusahaan meliputi area seluas 9.700 hektar dengan estimasi kandungan nikel 50-100 juta metrik ton, yang diperkirakan akan habis dalam 100 tahun. Pada Juli 2011, suasana Pulau Kawai memanas. Waktu itu beredar kabar, Johnson Panjaitan sebagai kuasa hukum KW Sejahtera disandra polisi dari Kesatuan Brimob Polres Raja Ampat. Waktu itu, Johnson sedang berusaha menutup kegiatan eksplorasi PT Anugrah. Suasana di Pulau Kawai semakin genting, lantaran masing-masing kubu memanfaatkan dukungan masyarakat adat setempat. Anugrah didukung Bupati Markus Wanma dan kepolisian resor setempat. Anugrah juga melakukan upacara adat ketuk pintu dengan menyetor uang tanda persahabatan sebesar 30 juta rupiah. Uang ini diberikan kepada masyarakat Desa Saleyo, Teluk Manyai Libit sebagai pemilik tanah adat dan hak ulayat. Kami sudah diterima secara adat, kata Haryanto, Komisaris Utama Anugrah. Sebaliknya, KW Sejahtera mendapat dukungan dari masyarakat adat Pulau Kawai di bawah pimpinan Ketua Adat Suku Kawai, Korinus Ayelo. Mereka pemilik sah ulayat Pulau Kawai, kata Johnson. Kompleksitas konflik ini diperburuk oleh fragmentasi dukungan di kalangan masyarakat adat setempat, serta dugaan keterlibatan aparat kepolisian, juga potensi intervensi dari pensiunan jenderal di balik perusahaan.
Tapi Yos Hendry, Presiden Direktur PT Anugrah Surya Pratama, membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa perusahaannya didirikan oleh Haryanto bersama insinyur dari Institut Teknologi Bandung, tanpa keterlibatan pensiunan jenderal. Lebih lanjut, ada indikasi persaingan politik lokal antara Bupati Markus Wanma dan Daniel Dat, salah satu pendiri KW Sejahtera yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Papua. Di ranah internasional, sorotan juga muncul. Surat kabar asal Australia, Sydney Morning Herald, pada Juli 2011 menyoroti banyaknya kapal-kapal tongkang yang mengangkut material tanah liat mengandung nikel dan kobalt dari Raja Ampat. Tujuannya adalah Queensland Nickel, sebuah perusahaan milik pengusaha Australia Cliff Palmer. Para aktivis lingkungan dan ilmuwan Australia, termasuk Charlie Veron, menyatakan protes keras terhadap penambangan nikel ini, mengingat ancamannya terhadap ekosistem bawah laut yang sangat berharga. Veron bahkan menyatakan kesedihannya. "Saya sedih, mereka menambang tanpa melakukan studi lingkungan yang benar." Tapi, juru bicara Queensland Nickel, Mark Kelly, menolak memberikan komentar. Hingga saat ini, polemik terkait penambangan nikel di Raja Ampat terus menjadi isu yang disoroti publik. Berbagai organisasi, termasuk Greenpeace Indonesia dan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, secara konsisten menyerukan pencabutan izin tambang nikel di pulau-pulau kecil. Argumen utama mereka adalah bahwa aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Aturan ini secara eksplisit melarang pertambangan di pulau-pulau kecil dengan ekosistem sensitif. Larangan tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 pada tahun 2023 yang menguatkan pelarangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Analisis Greenpeace mengindikasikan kerusakan pada lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami akibat penambangan di Pulau Gak, KW, dan Manuran. Suatu kondisi yang menurut analisis mereka berpotensi membahayakan ekosistem laut dan terumbu karang. Isu ini bahkan menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan memberikan perhatian serius. Sebagai respons terhadap desakan publik dan hasil evaluasi menyeluruh, pemerintah mengumumkan pencabutan 4 izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat. Perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimond Perkasa, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Nurham. Alasan pencabutan izin ini bervariasi, meliputi pelanggaran lingkungan, isu legalitas, serta kegagalan perusahaan tersebut dalam mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. PT ASP misalnya, diindikasikan menyebabkan sedimentasi tinggi dan deforestasi. Pemerintah bahkan telah mempersiapkan langkah hukum, termasuk gugatan perdata dan pidana, terhadap beberapa perusahaan penambang nikel yang dianggap merusak lingkungan. Namun, di tengah gelombang pencabutan izin nikel ini, PT Gag Nikel justru diizinkan untuk melanjutkan operasinya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan aspek legal, historis, dan hasil verifikasi lapangan. Bahlil menyebut PT Gag Nikel telah memegang kontrak karya sejak tahun 1998 dengan eksplorasi awal yang dimulai pada tahun 1972. Hal ini mengindikasikan prioritas dalam perolehan izin. Selain itu, PT Gag Nikel telah mengajukan RKAB 2025, berbeda dengan 4 perusahaan lain yang tidak memenuhi persyaratan ini. Pemerintah juga menyatakan bahwa lokasi operasi PT Gag Nikel terletak sekitar 42 km dari area wisata utama Payemo, punya kedekatan geografis dengan Maluku Utara, dan tak termasuk dalam kawasan konservasi perairan atau UNESCO Global Geopark Raja Ampat. Meski begitu, aktivitas penambangan nikel di Pulau Gak, meski diklaim berada di luar area konservasi, tetap menimbulkan kekhawatiran. Saat polemik ini tengah berlangsung, pemerintah justru terus aktif mempromosikan program hilirisasi industri nikel, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri. Salah satu bagian dari strategi ini adalah rencana pembangunan smelter nikel di Raja Ampat. Kebijakan hilirisasi dan keberlanjutan operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat
merefleksikan dilema yang kompleks antara potensi keuntungan ekonomi dari sumber daya mineral dan resiko kerusakan permanen terhadap ekosistem yang rapuh serta bernilai global. Peraturan mengenai izin pertambangan nikel di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, mengamanatkan bahwa usaha pertambangan harus berdasarkan izin usaha pertambangan. Izin ini diperoleh melalui lelang dan harus memenuhi persyaratan administratif teknis, pengelolaan lingkungan, serta finansial. Tapi, efektivitas implementasi peraturan ini dalam melindungi kawasan seunik Raja Ampat tetap menjadi pertanyaan substansial bagi para akademisi dan aktivis lingkungan. Masa depan Raja Ampat sebagai salah satu keajaiban bawah laut dunia berada di persimpangan jalan yang krusial. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang ambisius dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan merupakan tantangan utama. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang tak ternilai ini tidak terdegradasi akibat ambisi penambangan nikel, melainkan tetap lestari untuk generasi mendatang. Harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekosistem Raja Ampat adalah kunci untuk menjaga warisan alam yang tak tergantikan. Tanpa pendekatan yang bijaksana, warisan dunia ini berisiko menjadi catatan sejarah yang tragis. Sebuah surga yang hilang di tengah pusaran industrialisasi.